Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Trisna Alfiah dengan NIM J1F0 18026 kelas R006, mahasiswi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad ijarah. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Pengertian akad ijarah. Menurut Sahih Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-azru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa atau mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau pekerjaan. Aset yang disewakan atau objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Contoh, Nana Sanas menggunakan jasa penjahit Isma atau Isma mempekerjakan Elin, hubungan pekerja dan pemberi kerja atau upah mengupah termasuk dalam akad ijarah dan pengguna jasa harus membayar upah. Jenis akad ijarah. 1. Berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi dua, yaitu 1. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. 2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. 2. Berdasarkan PSAK 107. Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3, namun yang telah dikenal secara luas adalah 2 jenis ijarah yang disebutkan pertama, yaitu ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan, resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan kepemilikan dan pemilik atau muzir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. 2. Ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikannya aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Dasar syariah. Sumber hukum akad ijarah. 1. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32. 2. As-Sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mujir, dan penyewa atau pengguna jasa atau lisi atau mustajir. 2. Objek akad ijarah berupa manfaat aset atau mazur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. 3. Ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah. 1. Pelaku harus cukup hukum dan balik. 2. Objek akad ijarah. 3. Ijab kabul.
Kemampuan akuntansi PSAK 107. Akuntansi untuk pemberi sewa PSAK 107. 1. Biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 2. Penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disewakan atau diamortasi, maka penyusutan atau amortasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomisnya. Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT, maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT. 3. Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan hanya penyewa pada akhir periode pelaporan. 4. Biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluaran dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 5. Perpindahan kepemilikan objek ijarah. 6. Penyajian atau pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbukuan dan sebagainya. 7. Pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik. Akuntansi untuk penyewa atau mustajir. 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat dari aset terima diterima. 2. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 3. Perpindahan kepemilikannya. 4. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atau aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. 5. Pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik tetapi tidak terbatas. Ilustrasi akuntansi akad ijarah. Kasus ijarah contohnya, tanggal 2 Januari 2007, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500. Saat pembayaran aset dari PTB, aset ijarah 150.000, kas 150.000. Kasus ijarah mutahiyah bin tamlik. Contohnya, setiap penerima pendapatan sewa pada awal bulan, penjual kas 12.500, pendapatan sewa 12.500 di debit. Pembeli beban sewa di kredit 12.500, sedangkan kas di debit 12.500. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.